ungkapan beliau sangat indah. Kata beliau, wa in arada taladzut, siapa yang menikah karena ingin berlezat-lezat, famubahun, maka tentu diperbolehkan. Yandariju fihi minat ta'abbud ma la yuhsa, yang include di dalamnya banyak sekali ibadah yang tidak terhitung. Misalnya min ifa'i nafsihi wal mar'ah, untuk menjaga dirinya dan menjaga sang wanita dari perbuatan yang tidak baik, ila ghairi dzalik, dan yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan, waqad anfaqa Musa alaihissalam min umrihi syarif asyra sinin fi mahri ibnati Syuaib. Sungguh Musa alaihissalam telah menginfakkan umurnya yang mulia. Kita tahu para nabi waktunya semua mulia, tidak ada yang buang-buang seperti kita buang-buang umur. Bagi para nabi setiap detik adalah emas, setiap detik adalah emas, bahkan lebih mulia daripada emas. Setiap detik, setiap nafas yang keluar tidak ada yang sia-sia. Namun apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam ketika menikah dia harus bayar mahar 10 tahun jadi tukang kebun, sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Qasas. Calon mertuanya berkata, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj wa in atmamta ashran famin indik wa ma uridu an asyqa alaik. Saya ingin nikahkan engkau wahai Musa dengan salah seorang putriku dengan mahar engkau bekerja sebagai tukang kebun, gembala kambing selama 8 tahun. Kalau kau sempurnakan 10 tahun terserah. Kata para ulama, Musa alaihissalam akhirnya membayar mahar dengan bekerja sebagai tukang kebun, sebagai penggembala kambing 10 tahun mahar istrinya. Berarti dia menghabiskan umurnya panjang untuk bayar apa? Mahar, untuk bayar mahar. Falaula anna nikaha min afdalil asya lama dhahaba katsirun min zamanil anbiya'i fihi. Kalau nikah itu bukanlah suatu yang sangat mulia, buat apa Musa buang umurnya sebanyak itu 10 tahun untuk bayar apa? Mahar. Paham? Para jomblo? Paham? Saya bilang, saya ulangi lagi, para nabi itu setiap detik bermanfaat. Setiap napas yang keluar dari mereka ibadah. Ternyata Musa alaihissalam rela bekerja 10 tahun untuk bayar mahar, karena dia tahu dalam pernikahan ada ibadah yang sangat banyak, ada ibadah yang sangat banyak. Taib. Demikian juga ini berlaku pada wanita. Sekarang kita lagi banyak wanita tidak mau nikah. Tidak mau nikah. Mungkin terpengaruh nonton film Korea. Di Korea ada wanita-wanita yang tidak nikah, hidup happy-happy saja. Padahal itu cuma drama. Buktinya pemain filmnya bunuh diri, ya atau tidak? Ya. Ternyata wanita-wanita sempurna yang disebutkan dalam tarikh, dalam hadis, wanita-wanita yang bersuami. Di antaranya Nabi SAW bersabda, kamula minar rijali kathir walam yakmul minan nisa ila arba'. Kata Nabi SAW, lelaki yang sempurna banyak, tetapi tidak banyak wanita yang sempurna. Di antaranya 4 orang. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya Khadijah bintu Khuwailid. Istri apa jomblowati? Khadijah. Istrinya siapa? Rasulullah SAW. Di antaranya Fatimah bintu Muhammad, seorang wanita jomblowati atau punya suami? Punya suami, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Asia bintu Imran, Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Ya. Dalam kehidupan susahnya dengan suami yang kafir, tapi dia bersuami. Kemudian Maryam bintu Imran sebelumnya tidak bersuami, kemudian Allah kasih anak tanpa suami, itu Isa bin Maryam, kemudian dia menikah dengan Yusuf Nazaret. Ya. Tapi intinya, kalau kita baca sirah-sirah para sahabiat, mereka pada menikah. Asma bintu Abi Bakar, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Asma bintu Umais, banyak sekali. Mereka adalah wanita-wanita yang mencari kemuliaan dalam pernikahan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan ladang pahala yang bisa diperoleh seorang dalam pernikahan, agar membuka cakrawala bagi para jomblo-jomblo yang belum laku, ya, sehingga mereka lebih termotivasi untuk menikah, untuk segera menikah.
tidak menunda-nunda. Kalau mereka menunda pernikahan, sungguhnya mereka menunda kebaikan yang besar. Taib. Di antara dalil-dalil bahwasanya menikah adalah ibadah yang sangat agung, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya siapa yang telah menikah telah sempurna setengah agamanya. Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyajtahid fi nisfil baqi. Siapa yang menikah maka telah sempurna setengah agamanya. Subhanallah, betapa indahnya agama, setengahnya sudah sempurna, maka tinggal dia berusaha menyempurnakan setengahnya lagi. Setengah agama telah sempurna. Sebagian ulama menjelaskan kenapa seorang yang menikah dikatakan dia telah sempurna setengah agamanya. Karena agama sempurna dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu syahwat kembali kepada dua hal, syahwat perut sama syahwat kemaluan. Orang kalau ikut syahwat perutnya maka dia mencari nafkah dengan cara yang haram, yang penting dia terpenuhi kebutuhannya, dia makan enak, bangun rumah, itu syahwat tersendiri. Syahwat yang lain adalah syahwat wanita. Syahwat wanita, maka dia akan berzina, dia akan macam-macam. Tapi ketika dia menikah, maka dia terjaga dari setengah syahwat, yaitu syahwat apa? Syahwat wanita. Ini penjelasan sebagian ulama. Tentunya banyak hal di balik pernikahan sehingga Nabi SAW mengatakan siapa yang menikah telah sempurna setengah agamanya. Taib. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan di antara sebab masuk surga adalah dengan menikah, dan di antara sebab terhalang dari neraka adalah dengan menikah. Apa kata Rasulullah SAW? Itmanu li sittan atman lakumul jannah. Berilah jaminan kepadaku 6 perkara, maka aku akan jamin bagi kalian surga. Lakukan 6 perkara ini, kalian pasti mau surga. Apa 6 perkara tersebut? Kata Nabi SAW, usduku idha haddastum. Pertama, jujur kalau bicara. Wa aufu idha wa'atum. Tunaikan janji kalau kalian telah berjanji. Wa addul amanata idha tumintum. Dan tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah, jangan berkhianat. Kemudian kata Nabi SAW, wahfadhu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Yang keempat. Yang kelima, waghuddu absarakum, tundukkanlah pandangan kalian. Dan yang keenam, kufu aidiyakum, tahan diri kalian, jangan ganggu orang lain. Baik. Di antara 6 perkara ini, jujur, tunaikan janji, tadi apa yang ketiga? Tunaikan amanah. Yang keempat tadi apa? Jaga kemaluan. Yang kelima, tundukkan pandangan. Yang keenam, jangan ganggu orang. 4 dan 5, jaga kemaluan, tundukkan pandangan. Di antara cara yang paling mudah untuk tundukkan pandangan dan menjaga kemaluan adalah dengan menikah. Dengan menikah. Apalagi zaman sekarang ini, zaman medsos, zaman fitnah syahwat, zaman film Korea, film India, film box office, film Hollywood, film macam-macam. Syahwat diumbar dengan berbagai macam model. Wanita terbuka auratnya di mana-mana. Sampai sebagian ada orang datang pada saya, Ustaz, saya sudah puasa Daud, saya tidak bisa menahan syahwat saya. Sudah puasa Daud padahal. Sudah puasa, apa saya boleh puasa tiap hari? Saya ditanya sama orang. Bagaimana pemuda ini, dia belum nikah. Ustaz, saya sudah puasa Daud, tetap saya tidak bisa menahan syahwat saya. Mungkin dia nonton, mungkin dia apa, kalah dengan tontonan. Sudah puasa Daud masih belum bisa. Dia tanya sama saya, bolehkah saya puasa tiap hari? Subhanallah. Kalau zaman dulu orang puasa Daud mungkin selesai, tidak ada syahwat-syahwatan. Zaman sekarang belum tentu. Ketika dia tidak tundukkan pandangan, tetap syahwatnya bergejolak. Maksud saya, kalau puasa mungkin menurunkan syahwatnya 40%, nonton menjadikan 100%, bahkan 150%. Kalah. Makanya para pemuda, kasihan miskin-miskin yang belum apa? Yang belum nikah. Kasihan. Maka jangan ragu-ragu kalau ingin menikah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, arba'un haqqun 'alallahi aunuhum. 4 orang yang wajib bagi Allah untuk membantu mereka. Di antaranya an-nakih yuridul afaf,
seorang yang menikah untuk menjaga harga dirinya. Dia tidak pingin memandang yang haram, dia tidak pingin melakukan maksiat terkait dengan kemaluannya. Dia pingin bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tidak ada cara untuk menyalurkan itu semua kecuali dengan menikah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena siapa yang menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jadi jelas Nabi mengatakan, jamin bagiku 6 perkara, aku jamin bagi kalian surga. Di antaranya jamin bagiku tundukan pandangan, jamin bagiku jaga kemaluan. Caranya dengan menikah. Taib. Menikah juga menghalangi dari neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, aktsaru ma yudkhilin nasan nara al-ajwafan. 2 perkara yang paling mudah memasukkan orang dalam neraka adalah 2 rongga. Ya. Rongga diantaranya kemaluan. Diantaranya apa? Kemaluan. Mulut makan yang haram, kemaluan untuk bermaksiat. Nah, siapa yang menikah, dia selamat. Karena dia akan menyalurkan syahwatnya di tempat yang benar. Manusia diciptakan oleh Allah, ya, harus menyalurkan syahwatnya. Kecuali tentu ada hal-hal tertentu yang buat dia tidak mampu, ya, atau ada hal-hal yang akhirnya menjadikan dia tidak menikah. Tapi hukum asal sunnah Nabi adalah apa? Menikah. Bahkan sunnah para anbiya, para rasul. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak keturunan, sehingga para nabi menikah. Baik. Jadi dengan menikah seorang akan selamat dari azab neraka jahanam biiznillah taala. Baik. Ternyata di antara faedah menikah, berhubungan badan antara suami istri ini ternyata ladang pahala, ladang pahala. Dalilnya sangat banyak. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Pada kemaluan kalian sedekah, yaitu jika kalian salurkan pada istri kalian. Rasulullah ditanya ketika Rasulullah berkata, "Wa fi buti ahadikum sadaqah," kalian berhubungan dengan istri adalah sedekah. Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayadha'u ahaduna syahwatahu falahu ajrun?" Ya Rasulullah, apakah seorang menyalurkan syahwatnya, meletakkan air maninya di tempat yang halal, maka dia dapat pahala? Kata Nabi, "Ara'aitum law wada'ahu fil harami alaysa alaihi wizrun?" Bagaimana menurut kalian seandainya dia lampiaskan syahwatnya di tempat yang haram, dengan berzina, dengan masturbasi, dengan onani? Bukan itu haram? Haram atau tidak? Haram. Maka demikian jika dia letakkan di tempat yang halal, maka dia dapat pahala. Subhanallah, sudah enak dapat pahala. Dalil yang lain, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu." Kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah sawah ladang. Sawah ladang jangan dibiarin kering, disiram. Kata Allah, anna syi'tum. Anna syi'tum bahasa Arab maknanya kaifa syi'tum wa mata syi'tum. Datangi istri kalian. Kaifa syi'tum, dengan cara apapun datangi istri kalian. Dari depan, dari belakang, terserah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini 17 tahun ke atas, mohon maaf ya. Mata syi'tum, kapan saja, mau jam 1 siang, jam 1 malam, setengah 2 siang, jam 3 malam, terserah. Kata Allah, silakan, ini halal. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Allah anjurkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qaddimu li anfusikum, persembahkanlah pahala buat diri kalian. Wa alamu, ketahuilah, annakum mulaqu, kalian akan bertemu dengan Allah. Allah ingatkan. Hubungan dengan istri, para ulama tafsir membahas bagaimana cara cari pahala dengan berhubungan dengan istri. Kata mereka, tinggal main niat.
Niatnya diperhatikan. Siapa yang berhubungan dengan istrinya, niatnya untuk menjaga afaf, mengharga dirinya, dia dapat pahala. Siapa yang berhubungan dengan istrinya dengan niat untuk menundukkan pandangannya, dia dapat pahala. Siapa yang berhubungan dengan istrinya agar menjaga harga diri istrinya, dapat pahala. Siapa yang berhubungan dengan istrinya dengan niat agar menundukkan pandangan istrinya, dapat pahala. Siapa yang berhubungan dengan niat untuk bersenang-senang dengan yang halal, dapat pahala. Siapa yang berhubungan untuk menyenangkan istrinya, karena ini istrinya, Allah suruh dia untuk sayang pada dia, dapat pahala. Siapa yang berhubungan agar punya anak soleh dan soleha, dapat pahala. Ternyata dalam berhubungan juga ada pahala. Nah, kalau para pemuda menghayal dapat pahala enggak? Enggak dapat. Kasihan. Saya juga dulu pernah begitu. Alhamdulillah Allah selamatkan diriku. Jadi bayangkan dalam kelezatan tadi perkataan Ibnu Jauzi, wa in aradat taladzuz famubahun wa yandadiju tahtahu ta'abbudu ma la yuhsa. Siapa yang menikah untuk bersenang-senang, berlezat-lezat, maka boleh, tidak ada yang larang. Bahkan di balik kelezatan tersebut banyak sekali ibadah yang tidak terhingga. Taib. Sampai sini bisa paham? Taib, bagaimana cari pahala? Di antara cara pahala dalam rumah tangga adalah cari nafkah untuk anak istri. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ya. Dalam satu hadis ada seorang lelaki pemuda dengan begitu gesitnya, wajaladihi, dan kuatnya sabarnya dia, nasyat wal jalad, gesit dan kuat. Maka para sahabat kagum lihat pemuda ini. Maka para sahabat mengatakan, lau ja'ala dzalika fi sabilillah. Ya Rasulullah, seandainya pemuda ini gunakan kekuatannya, kegesitannya untuk jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah SAW membuka cakrawala para sahabat. Kata Rasulullah SAW, in kana kharaja, kalau dia keluar mencari nafkah, ala waladihi sigharan fahuwa fisabilillah. Kalau dia keluar mencari nafkah untuk ngurusi anak-anaknya yang masih kecil, maka dia jihad fisabilillah. Subhanallah. Keluar dari pagi mikir anak gimana, karena Allah Subhanahu wa taala. Anak saya harus belikan susu. Jihad fisabilillah. Wa in kana kharaja ala abawahi kabiraini fahuwa fisabilillah. Kalau dia keluar cari nafkah, yas'a, in kana kharaja yas'a ala abawahi kabiraini fahuwa fisabilillah. Kalau dia keluar mencari nafkah dalam rangka untuk ngurusi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia fisabilillah. In kana kharaja yas'a liyu'iffa nafsahu, kalau dia keluar cari nafkah agar menjaga harga dirinya, agar tidak minta-minta sama orang, agar tidak memelas wajahnya di depan orang, agar tidak mengemis pada orang lain, fahuwa fi sabilillah, maka dia jihad fi sabilillah. Subhanallah. Orang keluar ngurus cari harta untuk menafkahi anak istri dengan cara yang halal, maka dia fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Muzammil, alim an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Di akhir surat Al-Muzammil Allah mengatakan ada sekelompok dari kalian yang keluar di atas muka bumi, yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, keluar dari muka bumi, jalan ke sana kemari dalam rangka mencari rizki. Taib. Setelah itu Allah melanjutkan, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, sebagian juga keluar di jalan untuk apa? Berjihad fi sabilillah. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, lihatlah di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara dua hal, antara jihad fi sabilillah dan mencari nafkah yang halal. Ini dalil bahwasanya mencari nafkah yang halal adalah jihad fi sabilillah. Jadi antum keluar cari nafkah untuk anak istri, jihad fi sabilillah.
Subhanallah. Saya punya kawan, bukan saya punya kawan. Istrinya 4, anaknya banyak ya. Saya tanya, kamu anakmu sekarang berapa? Kata dia, sekarang atau bulan depan? Emang bedanya apa? Kalau bulan depan istri saya 3, semuanya melahirkan. Kalau bulan depan tambah 3 katanya. Subhanallah. Dia bilang, coba saya keluar, saya kasih nafkah, anak saya banyak, pahala saya banyak, istri-istri saya nafkahi, anak-anak saya nafkahi, mungkin mertua-mertua saya nafkahi, pahala banyak atau tidak? Banyak. Kasihan si jomblo, cari nafkah buat apa? Buat main game, ngabisin kuota, nonton Korea, buat menghayal. Kasihan. Kasihan tidak? Miskin atau tidak? Miskin. Subhanallah. Keluar dari rumah pagi hari, pulang malam, nilainya jihad fisabilillah. Lagi mencari nafkah halal di zaman sekarang. Dia niatkan, saya tidak mau kasih makan anak istri saya kecuali dengan harta halal. Jihad dia fisabilillah. Saya enggak mau kasih makan syubhat, saya tidak mau kasih makan haram. Tidak saya kasih makan anak saya kecuali dengan yang halal. Jihad fisabilillah. Taib. Di antara ladang pahala dalam hidup rumah tangga, bagaimana bekerja sama dengan istri untuk taat kepada Allah. Nabi bersabda, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati suka bersyukur, lisan suka berzikir, dan hendaknya punya istri yang membantunya dalam urusan akhirat. Subhanallah, betapa indah, betapa lezat punya istri yang solehah. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata, dunia itu kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik kesenangan dunia istri yang salihah. Antum sekaya apapun, punya rumah megah, punya hotel, punya sawah ladang, punya emas 1 gunung, enggak punya istri, kasihan. Kasihan. Mungkin seorang hidup pas-pasan, dia enggak punya mobil, dia enggak punya rumah, dia enggak punya, mungkin dia kontrak, tapi istrinya soleha. Dia pulang disambut dengan senyuman, subhanallah, seakan-akan dunia di tangannya. Benar atau tidak? Benar. Jangan sok tahu jomblo, enggak ngerti. Benar. Itu indah sekali. Ada yang bangunkan, abi sholat subuh bi, masya Allah. Ada bidadari diutus suruh bangunkan sholat subuh. Kalau jomblo pakai jam waker, kering. Kasihan. Ini masa lalu saya juga, maksudnya saya tahu penderitaan jomblo, kasihan ya. Jadi saya semangati buat segera apa? Menikah. Rasulullah yang mengatakan dunia ini perhiasan banyak, motor mewah, mobil mewah, rumah mewah, jet pribadi, percuma kalau nggak punya istri. Punya sawah ladang besar, sawah ladang kecil nggak punya, percuma. Percuma. Dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus salihah. Rasulullah tidak berdusta. Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semuanya yang dia ucapkan semua wahyu dari Allah. Kalau Nabi bilang sebaik-baik keindahan dunia istri soleha, maka itu pasti benar. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, kalau kita punya istri soleha, membantu kita untuk bertakwa kepada Allah, luar biasa. Sampai suami istri ibadah sedikit dinilai besar oleh Allah. Dalilnya apa? Ibadah sedikit aja tapi nilainya besar. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seorang lelaki, qama minal laili, dia bangun malam, fasalla, kemudian dia salat malam, wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya, fasallat, kemudian istrinya juga salat malam, fa in abad, kalau istrinya tidak mau salat malam,
nadhahat fi wajhihal ma, maka dia percikan air di wajah istrinya, yaitu sedikit maksa agar istrinya sholat malam. Kadang perlu paksa dikit ya. Ingat ya, percikan, bukan segayung air, bukan, percikan. Maksudnya itu ada kasih sayang. Ayo sayang, gitu, gitu. Sayang, gitu loh maksudnya. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati, kasih sayang Allah turun kepada seorang wanita qamat minal lail, dia bangun malam, fasallat, kemudian dia salat malam. Subhanallah, antum bayangkan antum tidur, terus jam 2 malam antum kebangun, antum lihat istri antum salat malam. Masya Allah, indah atau tidak? Wallahi indah. Itu kenikmatan dunia, itu kebahagiaan dunia sebelum akhirat, itu bidadari dunia sebelum bidadari akhirat. Coba kalau antum bangun jam 2 malam, istri nonton film Korea, Allah, neraka dunia sebelum neraka akhirat. Tapi subhanallah ya, dapat istri soleha. Bangun tengah malam, kemudian wa aiqadzat zaujaha, dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suami tidak mau bangun, nadhahat fi wajhil ma, dia percikan air pada wajah suaminya. Kerjasama untuk bertakwa kepada Allah, kerjasama untuk salat malam. Perhatikan, belum sampai situ. Rasulullah bersabda setelah itu, fa in shallaya jami'an kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Kalau mereka berdua salat, ternyata dua-duanya salat malam, kedua-duanya dicatat termasuk lelaki, suaminya tercatat lelaki yang banyak mengingat Allah, dan istrinya dicatat wanita yang banyak mengingat Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, yang Allah janjikan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Padahal mereka sholat cuma sedikit, tidak banyak, tetapi Allah catat sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah. Kenapa? Karena kerjasama suami istri. Subhanallah, ladang pahala. Beda kalau jomblo sholat sendiri, beda. Jomblowati sholat sendiri beda. Ketika statusnya suami istri, nilainya beda, karena kesolehan dua pasang ini besar di sisi Allah. Di balik rumah tangga yang agamis ini, di baliknya banyak kemaslahatan untuk perkembangan Islam dan kaum muslimin. Dengan dua pasangan suami istri yang soleh dan soleh ini, diharapkan akan muncul generasi-generasi hebat. Makanya kalau mereka kerjasama sholat sedikit, dicatat pahalanya banyak. Tapi kalau jomblo biasa-biasa aja, jomblowati biasa-biasa aja. Paham? Wahai para pemuda, paham? Baik. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pahala yang besar yang diraih oleh seorang suami. Kata Rasulullah SAW, man ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara, barang siapa yang di pagi-pagi hari Jumat dia berhubungan dengan istrinya sehingga istrinya jadi wajib mandi junub, waqtasala, kemudian dia juga mandi junub, kemudian dia bersegera menuju ke masjid, kemudian thumma dana minal imam, kemudian dia duduk dekat dengan imam, fastama'a wa ansata, kemudian dia dengar dan dia serius mendengarkannya, kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, maka setiap langkah yang langkahkan menuju masjid, dia dapat pahala setahun penuh, pahala salat malam dan pahala puasa sunnah. Besar atau tidak? Caranya bagaimana? Pagi-pagi ngerayu istri, berhubungan pagi-pagi, tapi bukan jam 11 siang, enggak, jam 8, jam 9 berhubungan istri. Setelah itu berangkat menuju masjid, duduk paling depan dekat imam, baca Quran atau sholat sunnah, sholat intizar, tunggu imam datang, dengar, perhatian, pahala setiap langkah dia langkahkan kaki, pahala puasa setahun dan pahala sholat malam setahun penuh. Subhanallah, ini enggak mungkin dilakukan oleh jomblo. Ya, nggak mungkin, mustahil, mustahil. Karena ada syaratnya, di pagi hari harus membuat istri jadi junub. Gimana caranya bikin istri junub kalau istri nggak punya?
Jadi luar biasa orang menikah. Subhanallah, cuma sunnah ini jarang orang kerjakan. Sunnah jarang orang kerjakan. Para salaf dahulu mereka suka pergi di pagi hari ke masjid. Pagi-pagi jam 8 udah pergi. Saya dulu di pondok, waktu di pondok ada sebagian ikhwan seperti itu. Jam 8 sudah pagi di pondok, dia jalankan sunnah, berhubungan dengan istri, kemudian jam 8 sudah di masjid sampai selesai Jumatan. Dan dia anggap satu ibadah yang luar biasa. Ini dikerjakan oleh para salaf. Sebenarnya kalau kita hidupkan sunnah tersebut, itu nikmat ya. Memang terkadang kita sering jadi khatib, jadi ya khatib sunnahnya nanti pas naik mimbar. Tapi yang tidak jadi khatib, ya, kalau bisa pagi-pagi, tapi kawin dulu biar bisa jalan apa? Kalau nggak kawin ya gimana caranya? Siapa yang mau dijadikan junub? Tembok dijadikan junub? Nggak bisa, nggak bisa. Harus istri. Jadi kawin dulu, junubkan istri, baru mandi, pergi pagi-pagi. Pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Kenapa dikatakan pahalanya luar biasa? Kenapa disyaratkan sebelum pergi harus junub dulu? Para ulama bahas tentang tafsir hadis ini. Kata mereka, karena seorang ketika keluar rumah, ketika syahwatnya sudah dia lepaskan, dia fokus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia belum berhubungan istri, dia masih lihat kanan, lihat kiri, khawatir dia tidak fokus. Tapi kalau syahwatnya sudah dia lepaskan, menuju masjid, fokus ibadah, dia lebih khusyuk karena syahwatnya sudah dia salurkan, sehingga pantas diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Di antara dalil bahwasanya berumah tangga merupakan ladang pahala. Saya mau puasa sunnah. Kata suaminya, enggak ada puasa sunnah, layani saya. Subhanallah. Mana yang didahulukan, puasa sunnah atau melayani suami? Melayani suami. Ini dalil bahwasanya wanita melayani suami pahalanya seperti puasa sunnah. Bahkan didahulukan. Allah yang suruh, Rasulullah yang suruh. Tidak boleh dia puasa sunnah kecuali kalau suaminya izinkan. Kalau suaminya enggak izinkan, tidak ada puasa sunnah. Sampai di antara fikih Aisyah radhiyallahu anha terkadang tidak bisa mengqadha puasa, utang puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Lima kanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ingin puasa, tahu-tahu Nabi kepingin, dia tidak pingin. Terus dia bilang, saya lagi puasa. Dia tidak ingin nyakiti hati suaminya. Subhanallah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha tidak membayar utang puasanya kecuali bulan apa? Sya'ban, karena dia tahu bagaimana Nabi sayang sama dia. Jangan sampai suami lagi dekat-dekat, lagi puasa nih bang, waduh. Bayangkan wanita ngelayani suaminya, pahalanya besar. Dengar itu ibu-ibu, melayani suami itu pahalanya besar, sampai ngalahin puasa sunnah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melayani suami. Kalau jomblowati siapa yang mau dilayani? Nggak ada. Taib. Di antara dalil bahwasanya berumah tangga sebab masuk surga, Allah sebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman. Ibadur rahman yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana, dan seterusnya. Kata Allah, dan hamba-hamba Ar-Rahman, ciri-ciri mereka di antaranya kalau berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Terus Allah sebutkan ciri pertama, ciri kedua, ciri ketiga, ciri keempat. Setelah Allah menyebutkan ciri-ciri mereka, Allah sebutkan di akhirnya, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Ternyata di antara ciri-ciri ibadur rahman, para penghuni surga, Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Dan orang-orang yang senantiasa berdoa, ya Rabb kami, jadikanlah istri dan anakku sebagai penyejuk pandanganku, yaitu senantiasa mendoakan anak istrinya supaya menjadi istri soleha dan anak-anak yang soleh. Paham? Kalau nggak punya anak istri, doain siapa? Pacar didoain.
Ternyata ciri penghuni surga orang-orang yang sering mendoakan anak istrinya. Luar biasa. Maksud saya, bagaimana syariat meletakkan pahala yang banyak dalam rumah tangga, banyak sekali, banyak sekali. Ya. Kenapa? Karena di balik, saya katakan tadi, di balik keharmonisan rumah tangga ada maslahat yang banyak. Di antaranya pendidikan anak. Baik. Di antara dalil bahwasanya dengan berumah tangga akan dapat banyak pahala, Ibnul Qayyim menyebutkan ada namanya al-ishq, rindu tapi berpahala. Subhanallah. Rindu tapi berpahala. Rindu kepada siapa? Kepada siapa berpahala? Kepada istri. Istri sendiri, bukan istri orang. Rindu kepada siapa? Istri. Kita kalau rindu sama istri ada pahalanya. Subhanallah, sekedar rindu ada pahalanya. Kenapa? Karena Allah tuntut kita saling cinta kasih sama istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bagi kalian istri-istri kalian agar kalian tentram bersama istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian rahmah kasih sayang, mawaddah cinta. Cinta, hasrat, rindu itu mawaddah. Subhanallah, kata Ibnu Qayyim, seorang kalau rindu kepada istrinya dapat pahala. Dia lagi safar, rindu sama istrinya, dapat pahala. Video call dapat pahala. Subhanallah. Kapan bisa video call dapat pahala kalau jomblo? Nggak bisa. Video call dapat pahala. Rindu, mana sayang, kangen sama kamu, ini semua pahala. Luar biasa. Kalau jomblo, gombal sama pacarnya, gombal, dosa, ya, dosa. Rindu yang dosa, rindu sama pacar, dosa atau tidak? Dosa, karena tidak halal. Sehingga seorang suami dan istri ketika berusaha menumbuhkan cinta kasih sama pasangannya, semuanya berpahala. Karena di antara tujuan pernikahan adalah menumbuhkan cinta kasih, hasrat, kasih sayang antara suami istri. Semua perkara yang bisa mengantarkan kepada hal ini semuanya berpahala. Rindu pun berpahala. Lagi safar tiba-tiba rindu istri, telepon, sayang lagi ngapain? Masya Allah. Pahala enggak? Malaikat catat pahala. Video call pahala, Masya Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik. Di antara dalil bahwasanya berumah tangga adalah sumber pahala. Siapa yang berumah tangga, maka dia akan menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah." Menikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan pengikutku yang banyak pada hari kiamat di hadapan para nabi yang lain. Jika seorang menikah, kemudian dia niat ingin punya anak, dan dia ingin didik anak-anak tersebut menjadi anak-anak soleh untuk menyenangkan Nabi SAW, maka dia dapat pahala. Nanti dia hadir pada hari kiamat kelak, dia bilang, Rasulullah, ini anak-anakku, aku telah didik semaksimal mungkin menyenangkan anda wahai Rasulullah SAW. Kata Rasulullah ingin banggakan umatnya di hadapan para nabi yang lain. Jadi subhanallah. Kemudian di antara ladang pahala, kita sibuk ngurus anak kita, ngurus pendidikannya, bayar sekolahnya, ngantar ke sekolah. Luar biasa, semuanya pahala. Semuanya pahala. Makanya para ulama bahas, ada dua orang, jika ada dua orang, yang satu tidak ingin menikah. Kenapa? Karena dia ingin fokus ibadah. Kalau dia nikah, pasti puasa sunnahnya berkurang. Kalau dia nikah, mungkin sholat malamnya berkurang karena sibuk ngurus istri anak. Kalau dia menikah, mungkin baca Qur'annya kurang, mungkin, dan itu wajar. Yang satu menikah, dan kalau dia sudah menikah, dia pasti punya waktu, dia harus fokuskan sebagian waktunya untuk ngurus istri, untuk ngurus anak, ya.
mungkin untuk mijit istri, mungkin untuk antar anak ke rumah sakit, sehingga secara otomatis dia kurang baca Qur'annya, secara otomatis dia kurang sholat malamnya karena sibuk ngurus keluarganya, secara otomatis mungkin dia puasa sunnahnya berkurang. Mana yang lebih afdal di antara keduanya? Yang sibuk beribadah tanpa istri atau yang ibadahnya kurang dengan istri? Mana yang lebih afdal? Lebih afdal yang ibadahnya kurang namun punya apa? Istri. Kenapa demikian? Karena ngurus istri dan anak itu sendiri merupakan ibadah. Ibadah. Kita di rumah ngurus istri, ngobrol sama istri, nyenangin istri, ya, bantu istri, semuanya berpahala. Malaikat catat sebagai pahala. Subhanallah. Kalau kita menikah, punya istri, punya anak-anak, banyak doain kita, banyak. Kita keluar rumah, istri doain, fi amanillah. Kalau jomblo siapa yang keluar sendiri, pulang sendiri, kasihan. Semakin banyak istri, semakin banyak yang doain, begitu kan? Bercanda ya. Anak banyak yang doain. Di antara keajaiban dunia yang saya temukan di tanah air kita, saya bertemu dengan seorang Bugis, umurnya 38 tahun, anaknya 23. Orang Bugis. Umurnya berapa? 38 tahun. Anaknya berapa? 23. Anak kandung semuanya. Allahu Akbar. Bayangkan kalau dia, ini baru 38, mungkin kalau 48 anaknya sudah 40 mungkin. Kalau dia keluar rumah, anaknya doain semua mungkin. Kalau dia meninggal, yang doain apa? Banyak. Iya enggak? Jadi seorang kalau punya anak, punya istri, dia selalu dalam kebaikan. Dia keluar ngurusin anak istri, pahalanya banyak. Ya atau tidak? Apalagi dia lebih semangat, saya ingin ngurus bukan cuma keluarga saya ingin ngurus mertua saya, ngurus ini, pahala banyak. Bukan cuma itu, ternyata keluarga saya, mertua saya, ipar-ipar saya bantu semua, pahala semuanya. Bayangkan, silaturahmi terbaik dengan kerabat, itu tidak? Sedekah terbaik adalah dengan kerabat, dapat 2 pahala. Pahala sedekah dengan pahala silaturahmi. Pahala. Setiap hari dia terjebak untuk kasih makan banyak orang, ya enggak? Setiap hari, misalnya anaknya 10, istrinya 1, tiap hari dia harus kasih makan 11 orang. Tiap hari dia bersedekah, sedekah wajib. Lebih afdal daripada kasih makan anak yatim, lebih afdal daripada kasih makan janda. Janda tua atau janda muda, ya. Intinya karena sedekah mengurusi anak-anak, sedekah wajib, pahalanya lebih besar. Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu ala miskinin tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Sekeping dinar, yaitu 4/4 gram emas yang kau sedekahkan untuk jihad fi sabilillah. Sekeping dinar anfaqtahu fi raqabah, yang kau sedekahkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, sekeping dinar yang kau bersedekah untuk fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, a'dhamuhu ajran, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kau infakkan untuk keluargamu. Makanya saya bilang subhanallah, bagaimana seorang tidak, kita ini kadang pelit, mau kasih orang pelit. Tapi ketika kita menjebak diri kita dalam amal soleh, ngurus anak, ngurus istri, ngurus mungkin kerabat kita, kerabat istri, pahala banyak. Apalagi antum kan banyak, maksudnya saya di antara hal yang menakjubkan, tentu banyak yang menakjubkan di tanah air, tapi di antara tradisi yang saya lihat adatnya orang Bugis, masya Allah, sama keluarga luar biasa, ya. Tentu suku-suku lain juga ada, cuma yang saya lihat karena istri saya orang Bugis.
temu ini, temu kakak, temu sepupu, semuanya benar-benar luar biasa. Itu kita keluarkan uang untuk kerabat, itu pahalanya besar karena menggabungkan dua, sedekah dan silaturahmi. Nah, kalau kita menikah, tiap hari kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, di antara dalil bahwasanya dengan menikah pahala sangat banyak kita dapatkan jika kita mendidik anak kita, ternyata anak kita menjadi anak saleh hasil dari didikan kita atau perjuangan kita. Tidak harus kita yang ngajar dia semua, tapi kita yang ngantarkan ke pondok, kita yang ngajak ke tempat pengajian, kita yang masukkan ke pondok, kita yang panggil guru ngaji, kita yang bayar guru ngaji tersebut, kita yang menasehati sesekali dengan usaha kita, kemudian anak ini menjadi anak soleh, maka seluruh amal soleh dia ngalir sama kita. Makanya ini tidak mungkin kita bisa raih kecuali dengan berumah tangga. Kalau antum punya anak 3 saja misalnya, semua soleh, laki atau perempuan, antum didik sungguh-sungguh, antum doa menangis sama Allah sehingga 3 anak ini menjadi anak soleh, maka seluruh 3 anak ini yang mereka lakukan pahalanya buat antum. Kalau dia puasa pahalanya buat antum, kalau dia ngaji pahalanya buat antum, kalau dia sholat malam pahalanya juga antum juga dapat, dia dapat, antum juga dapat. Karena Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, siapa yang menunjukkan pada kebaikan bagi dia pahala orang yang mengerjakannya. Jadi kalau kita sudah meninggal, kita punya anak 3, anak kita masing-masing meninggal 50 tahun setelah kita, berarti kita punya aset pahala 3 kali 50 tahun, 150 tahun bonus umur kedua untuk kita setelah kita meninggal. Bagaimana kalau anak kita 38 orang? Maka bagaimana cara meraihnya? Dengan berumah tangga, dengan berumah tangga. Oleh karenanya, sungguh di balik rumah tangga terlalu banyak pahala yang bisa kita raih. Wanita, kalau dia taat kepada suami, luar biasa pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kau kehendaki. Luar biasa. Taat aja sama suami. Suaminya bilang, kamu kesini, ya mas, ya bang, ya bi, subhanallah, pahalanya luar biasa. Setiap dia taat kepada suaminya, pahala terus mengalir. Pahalanya besar, bukan pahala kecil, pahalanya besar. Sampai kata para ulama, jika dalam urusan rumah tangga terjadi kontradiksi antara perintah orang tua dengan perintah suami, maka perintah suami didahulukan terkait hubungan rumah tangga. Misalnya orang tua sang wanita berkata, kamu harus tinggal di Bandung karena kamu orang Bandung. Suaminya bilang, tidak, kamu harus tinggal di Kendari karena saya orang apa? Kendari. Mana yang didahulukan? Perintah orang tua atau perintah suami? Perintah suami. Meskipun orang tuanya marah-marah, kamu anak durhaka, dia harus taat kepada suami. Kenapa taat kepada suami didahulukan daripada taat kepada orang tua dalam hal urusan rumah tangga? Padahal yang melahirkan dia orang tuanya, yang ngurus dia sampai besar, sampai usia 20 tahun, sampai usia 25 tahun, kemudian diambil sama suaminya. Suaminya baru hidup sebulan sama dia. Kenapa sekarang harus taat kepada suaminya lebih daripada orang tuanya yang melahirkannya, yang dia berasal dari air mani dan shelter ovum ibunya, yang memberi dia makan sampai umur 25 tahun, kemudian diambil suaminya baru 2 bulan. Kemudian orang tuanya bilang, nak, kamu harus tinggal di Bandung. Ayah dan ibu ingin tinggal di Bandung. Kamu anak mama, anak papa. Kata suaminya, enggak, tinggal Kendari. Dia harus taat kepada siapa? Suami. Tapi kenapa bisa demikian? Nah, ingat, yang ngasih lahir kamu siapa? Ibumu. Yang kasih makan kamu itu suami baru 2 bulan, maharnya pun murah.
Ngar cuma berapa aja kok. Kalau total-totalan ya kalah. Taat sama kami? Enggak. Syariat mengatakan harus lebih taat kepada suami daripada ayah dan ibu. Dan itu aturan syariat, urusan rumah tangga. Kenapa? Karena di balik rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang salehah, di balik itu banyak maslahat. Di antaranya dengan rumah tangga yang bertakwa akan muncul generasi-generasi yang luar biasa yang akan bela Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau rumah tangga bertengkar, istrinya mau nurut bapaknya, ribut sama suaminya, kacau. Gimana mendidik anak-anak? Bagaimana mendidik anak-anak? Jadi maksud saya, istri yang taat kepada suami itu pahalanya besar. Dia masuk surga dengan taat kepada suaminya. Makanya saya sering bilang sama ibu-ibu, ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda tentang khairun nisa, wanita terbaik. Siapa wanita terbaik? Yang kata Nabi SAW, ata'atka idza amartaha. Kalau kau perintah dia, dia taat kepadamu. Ini wanita terbaik. Rasulullah menyebutkan ciri sifat wanita terbaik, kalau diperintahkan dia bilang iya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, wanita terbaik al-muwatiyah, yaitu wanita yang selalu berusaha beradaptasi dengan keinginan suami. Suaminya pengen ini dia berusaha ikut, suaminya pengen itu dia berusaha ikut, pahalanya besar. Maka para wanita berusaha lemah lembut sama suami, ya. Kalau suami ingin sesuatu dia berusaha nurut. Ibu-ibu belajar untuk mengatakan Abi maunya gimana. Coba ibu-ibu belajar, bilang apa? Terserah Abi. Coba Bu, terserah Abi. Sering terserah Abi, maunya Abi aja, Umi ikut, terserah Abi. Abi mau gimana? Terserah Abi. Subhanallah. Itu pahalanya besar seperti itu. Ibu-ibu coba belajar terserah Abi. Coba bilang apa? Terserah Abi. Kayaknya berat mengucapkannya. Pahala besar dengan berumah tangga, taat kepada suami, pahalanya apa? Besar. Abi maunya apa? Terserah Abi. Bukan bilang terserah Abi tapi nawar melulu. Kita jalan-jalan kemana Umi? Terserah Abi deh. Ke Kolaka? Enggak. Terus kemana? Ya terserah Abi. Ke Kendari? Enggak. Loh, gimana sih? Ya terserah Abi. Lah, terserah Abi. Begitu. Itu namanya bukan terserah Abi. Bayangkan, taat kepada suami pahalanya luar biasa. Tidak perlu, maksud saya Rasulullah hanya mengatakan kau sholat 5 waktu meskipun tidak sholat malam. Kau sholat puasa Ramadan meskipun tidak puasa sunnah, tidak puasa Daud, tidak puasa Senin Kemis, kenapa? Jaga kemaluan, taat sama suami, masuk surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Karena dalam ketaatan kepada suami ibadah yang sangat besar, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diraih oleh para wanita. Baik. Di antara pahala besar yang bisa diraih oleh seorang suami dalam rumah tangga, yaitu meraih keterbaikan di sisi Allah. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para lelaki adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Maka saya wasiatkan kepada para lelaki, berusaha menjadi suami yang terbaik bagi istrinya, berusaha semaksimal mungkin, yang menyenangkan hati istrinya, berbicara dengan memikirkan kata-kata, bagaimana tidak menyinggung istrinya. Kalau tulis WhatsApp, pilih kata-kata yang baik agar istrinya tidak mudah tersinggung. Lembut sama istri. Kalau mau suruh istri makan, sayang makan. Jangan bilang makan moko, jangan. Sayang makanlah, makan ki, itu kan bagus ya. Makan moko, ada repot. Pahala. Sampai kalau istri ditanya sama teman-temannya, bagaimana suamimu? Dia bilang,
Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Masya Allah. Kalau sudah seperti itu, luar biasa pahalanya. Luar biasa pahalanya. Tapi saya ingatkan kepada para wanita, ini nasihat, agar wanita bisa merasakan bagaimana suaminya terbaik, dia jangan lihat laki-laki lain, dia berusaha lihat suaminya saja. Faedah ini indah sekali ya. Kita dapati beberapa sahabiat merasa suaminya yang terbaik. Contoh Ummu Salamah, ketika suaminya meninggal Abu Salamah, kemudian dia mau berdoa, ya Allah gantikanlah aku suami yang lebih baik, maka dia berhenti sebentar. Dalam hatinya bergumam, man khairun min Abi Salamah, siapa sih laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ummu Salamah merasa lelaki terbaik di dunia ini adalah siapa? Abu Salamah. Taib. Namun kenyataannya, apakah Abu Salamah adalah suami terbaik? Enggak. Ada Rasulullah suami terbaik, ada Abu Bakar suami terbaik, ada Umar suami terbaik, ada Utsman suami terbaik. Namun kenapa Ummu Salamah merasa suaminya yang terbaik? Karena dia tidak suka lihat suami orang lain. Paham? Paham ibu-ibu? Coba ulangi lagi. Paham ibu-ibu? Masya Allah. Baik. Lihat Ummu Darda. Ummu Darda dengan Abu Darda usianya jauh. Ummu Darda surah, usianya puluhan tahun. Bahkan Ummu Darda dulu muridnya Abu Darda sampai akhirnya dinikahi. Usianya jauh sekali. Tetapi ketika suaminya meninggal dunia, kemudian dia dilamar oleh Muawiyah. Bayangkan siapa Muawiyah, tidak ada siapa yang tahu, siapa yang ragu tentang hebatnya Muawiyah. Muawiyah dari Bani Umayyah, dari Quraisy, nasabnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kalau bukan gubernur negeri Syam, dia khalifah kaum muslimin. Lelaki yang diharap-harapkan, nasab tinggi, pejabat besar. Kemudian dia datang, dia melamar Ummu Darda. Setelah Abu Darda mungkin miskin meninggal dunia. Abu Darda bukan orang kaya, dilamar oleh Muawiyah. Apa kata Ummu Darda? La uridu li Abi Darda badilan. Saya tidak mau ada pengganti buat suamiku. Saya enggak mau. Saya mau saya sama suamiku di surga. Dia merasa suaminya adalah yang terbaik sehingga dia memilih tidak menikah lagi karena dia tahu menurut dia suaminya adalah suami yang terbaik. Taib. Apakah Abu Darda benar suami yang terbaik? Jawabannya tidak. Namun kenapa Ummu Darda merasa Abu Darda suami terbaik? Karena dia tidak pernah melakukan komparasi. Dia tidak pernah melakukan studi banding melihat laki-laki lain. Taib. Nailah bintul Farafisah, istrinya Utsman bin Affan. Jarak usia juga jauh. Ketika Utsman yang sudah tua meninggal dunia, Nailah bintul Farafisah tidak mau menikah lagi. Karena dia ingin bersama Utsman di surga. Lihat suami tidak berhasrat lagi. Ketika dia bermaksiat dengan menonton film Korea, kebahagiaannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabut. Sehingga yang halal di samping dia suaminya, dia tidak lagi merasa nyaman. Karena dia suka melakukan studi banding. Maka nasihat saya bagi para wanita ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suami. Karena di balik ketaatan kepada suami pahala yang sangat besar. Dan lelaki berusaha menjadi laki terbaik bagi istrinya. Rasulullah bersabda, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik. Layani istri semaksimal mungkin yang sebisa kita. Ingat, dia adalah ibunya anak-anak. Kalau kita bisulan, dia yang ngurusin kita. Kalau kita sakit, dia ngurusin kita. Kalau kita lagi sedih, dia adalah pelipur lara. Kita telah mengambilnya di rumah orang tuanya, dan dia dulu betah hidup dengan kita dalam kesusahan. Ingat kebaikan-kebaikannya, berikan yang terbaik baginya. Kapan istri merasa kamu adalah lelaki terbaik, maka engkau telah meraih keterbaikan di sisi Allah. Surgamu langsung tinggi. Surgamu langsung apa? Tinggi ya. Maka sekali-sekali coba tanya, suruh orang tanya istri antum, bagaimana suami tak?
Kalau dia bilang suamiku Masya Allah. Masya Allah bagaimana? Masya Allah, saya tidak mau cerita, pokoknya Masya Allah. Insya Allah antum surganya tinggi. Tapi bertanya gimana suami tak? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Hati-hati. Karena keterbaikan seorang lelaki di sisi Allah, bagaimana sikapnya terhadap apa? Istri. Tapi ini saja yang saya sampaikan. Ya. Tidak lain, saya ingin motivasi para jomblo dan jomblowati ya, untuk jangan menunda-nunda pernikahan. Pernikahan adalah suatu kebahagiaan. Tentu kebahagiaan tersebut bukan berarti bahagia melulu. Tentu ada pernak-pernik kehidupan. Naik kapal di suatu lautan, terkadang ada ombaknya, terkadang besar, terkadang kecil, tapi sering senangnya ya. Oleh karenanya menikah, jalani kehidupan rumah tangga, di balik pernikahan banyak sekali ibadah yang memudahkan seorang masuk dalam surga. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.